Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini, aku mau ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel. Jadi di video ini pun masih ada di dalam playlist Laravel. Buat kalian yang baru join channel aku, atau buat kalian yang baru mau belajar Laravel, tapi langsung ketemu video aku yang ini, silakan di stop dulu video ini, dan nonton video aku dari awal tentang Laravel. Aku udah bikinin playlist Laravel dari awal banget, jadi kalian bisa cari aja di channel aku namanya Cara Fajar, terus cari yang playlist yang namanya tutorial Laravel 9 dasar untuk pemula bahasa Indonesia. Nah, di sini untuk sekarang udah ada 20 video. Kalau video ini merupakan video yang ke-21 ya. Jadi kalau kalian baru mau belajar Laravel, silakan silakan nonton dulu dari video yang paling awal, yaitu cara install Laravel step by step, terusin sampai selesai, sampai video yang terakhir yaitu CRUD delete data. Kalau udah selesai sampai sini nontonnya dan udah paham, silakan lanjutin lagi nonton video ini untuk kelanjutan dari video terakhir delete data ini. Oke, untuk video kali ini kita masih bersangkut paut dengan video sebelumnya, yaitu delete data. Di akhir dari video ini juga udah aku bahas, kalau delete data itu ada dua cara. Delete yang benar-benar ke delete datanya, dan soft delete, yaitu delete bohongan, atau delete yang datanya masih bisa kita kembalikan. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang soft delete itu. Jadi, buat kalian yang belum nonton video terakhir yaitu delete data, silakan nonton dulu delete data biar ngerti. Buat kalian yang udah nonton delete data, selamat datang di video ini yang mana akan membahas tentang soft delete. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Buat kalian yang mau baca-baca sendiri tentang apa itu soft delete, silakan buka website resminya Laravel, buka di bagian Eloquent ORM, terus buka di bagian Getting Started. Kalian bisa ngeliat di bagian deleting models ini, terus ada yang namanya soft deleting. Nah, kalau kalian mau belajar tentang soft deleting, bisa ngebaca mulai dari sini, soft deleting sampai ke bawah. Oke, kayak gitu aja buat kalian yang mau baca-baca sendiri. Kita bakal lanjut ke pembahasannya. Jadi, kayak yang aku bilang tadi, soft delete itu bisa dibilang kayak delete bohong-bohongan yang mana datanya nggak benar-benar kehapus di database kita. Cuman berupa flag aja atau flagging, cuman penanda bahwa data ini di-delete, bukan ke-delete beneran. Yang mana data tersebut nanti bisa sewaktu-waktu dikembalikan lagi menggunakan metode nanti yang namanya restore yang bakal kita bahas nantinya. Nah, kebanyakan pemilik website kalau mau delete data pakai soft delete. Jadi data itu nggak benar-benar hilang, bisa dibalikin kayak gitu ya penggunaan soft delete. Kita di video sebelumnya udah ngebahas delete data yang mana beneran ngehapus data dari database. Nah, untuk pelajaran soft delete ini kita bakal ngedit fitur delete data tersebut dari delete yang beneran jadi soft delete. Oke, kalian bisa buka text editor kalian yang mana lagi-lagi aku saranin pakai Visual Studio Code karena aku udah bikinin tutorial tentang Visual Studio Code dan kolaborasi tutorial antara Visual Studio Code dengan extension yang ada di Laravel. Jadi kalau kalian pakai Visual Studio Code, silahkan nonton video aku tentang VS Code itu supaya lebih gampang ngodingnya dan lebih cepat ngodingnya karena ada yang namanya emmet dan lain-lainnya lah kalau kalian udah ngikutin video itu. Oke, lanjut lagi. Kita udah buka ini roots-nya, kita mau ngotak-ngatik atau kita mau implementasi soft delete di student ya. Jadi kita buka file yang bersangkutan dengan student, yaitu student controller dan student.blade. Nah, ini aja. Kita coba running dulu dengan dengan komen php artisan serve. Kontrol klik aja dan dibukain website kita. Nah, kita bakal otak-atik di student sini. Kita udah ngedit, kita udah tambah fitur delete ya, yang mana delete beneran. Kita bakal ngapus ini bukan ke delete yang sesungguhnya nantinya.
Oke, sebelum itu kita bakal banyak yang harus ditambah-tambah. Yang pertama, kita harus nambahin kolom kita. Nanti kalau mau pakai soft delete, kita harus nambah yang namanya di sini deleted add. Nah, deleted add itu bisa dibikin di bagian, sebentar aku liatin, model student. Nah, kita bisa implementasi soft deleted di sini. Terus kita juga harus ngedit atau menambah ini baru, mana dia, database migration baru, di mana kita bakal menambahkan kolom deleted add di table kita. Oke, ada banyak PR yang harus kita kerjakan. Jadi, kita bakal melakukan tambah ini dulu ya. Kita bakal bikin soft delete dan menambahkan kolom deleted add di table students kita dulu. Yang harus pertama kita lakukan adalah kita implementasi soft deletes ke model, lalu kita menambahkan kolom deleted add menggunakan table soft deletes ini ya. Jadi kita bakal bikin apa sih ini namanya? Schema, bukan schema, apa ya? Kok aku lupa? Sebentar, nyontek dulu nama filenya. Migration, ya. Kita bakal bikin migration, yaitu dengan menggunakan soft delete sehingga bakal ada nanti kolom deleted add-nya. Oke, kita kerjain satu persatu. Yang paling gampang dulu kita kasih tahu ke Laravel kita bahwa di model student kita menggunakan soft deletes. Oke, langsung aja use. Karena kita udah pakai use has factory, jadi kita nggak usah pakai gini lagi pemborosan. Kita bisa pakai koma, langsung aja soft deletes kayak begini, terus klik kanan import class. Nah, kita udah diimportin soft deletes, berarti kita udah bisa make soft delete, udah bisa use soft delete karena kita udah use di sini ya, import. Oke, untuk yang model kayak begini aja. Selanjutnya kita bakal bikin migration dengan menambahkan soft deletes ini, yang mana nanti bakal nambahin kolom di sini deleted add. Oke, langsung aja. Kita bakal bikin file migration baru. Kalian bisa buka terminal kalian dan jalanin. Ups, ini udah serve ya. Jadi kita tambah terminal baru. Kita jalanin command artisan php artisan make migration. Nama filenya aku bakal kasih add underscore deleted add atau soft delete aja. Soft delete kolom to nama tabelnya kita kan students pakai S table. Nah, kita bakal dibikinin filenya, ini dia. Oke, ini terminalnya close aja, udah selesai. Nah, kita tinggal copy paste aja yang ada di dokumentasinya. Copy di sini di bagian method up-nya. Terus kita copy juga yang drop soft delete di bagian method down-nya. Sebentar, aku salah copy dulu dan paste. Udah selesai kayak begini aja. Save dan kita bakal jalanin PHP artisan migrate. Tapi sebelumnya kita lihat pembuktian. Students cuman sampai updated add-nya aja, belum ada kolom delete add. Terus kita lihat juga di bagian migration, batch-nya cuman sampai batch 9 aja. Seharusnya kalau kita berhasil migrate ada batch 10. Oke, langsung aja. Tulisin command artisan php artisan migrate. Enter. Udah berhasil. Close terminal dan ini close aja biar agak lebar. Terus kita refresh, lihat 9, refresh 10. Oke, berarti migration kita udah berhasil. Kita lihat table student, seharusnya udah ada kolom deleted add. Nah, disinilah kita bakal implementasiin soft delete. Kalau soft delete suatu record atau suatu data, di sini bakal keisi data kapan bakal keisi value kapan data ini soft delete atau kehapus secara soft kayak begitu. Inilah yang namanya flagging. Kalau null berarti dia di flag nggak terdelete. Kalau deleted add ada tanggal kayak gini formatnya, berarti di flag sebagai data yang ke delete
delete bohong-bohongan gitulah istilahnya. Untuk mengimplementasi soft delete udah selesai kayak begitu aja teman-teman. Kita cuman perlu ngedit di modelnya ini, ngasih tahu kita menggunakan soft delete, dan kita bikin kolom deleted add menggunakan metode soft delete juga, sehingga di table bakal muncul kolom deleted add. Untuk controller kita nggak perlu ngedit-ngedit lagi. Karena apa? Karena kalau kita udah mengimplementasikan soft delete, yang method delete ini bakal berubah menjadi soft delete juga. Jadi kalau kita delete pun nggak bakal ke delete datanya secara beneran, tapi ke delete secara soft delete aja. Jadi ya kayak begitu. Mudahnya kita cuman edit di model, bikin bikin migration baru supaya ada kolom deleted add, dan udah. Ini nggak perlu diganti controllernya. Nah, kita coba delete data ya. Kita bakal coba delete, refresh, aku bakal ngedelete si IU. Delete, yakin, delete. Nah, lihat, delete student, success. IU udah nggak ada di sini. User udah nggak bisa ngeliat datanya si IU. Tapi kalau kita lihat di database, nih aku refresh ya. Data si IU masih ada, nggak ke delete, tapi si IU ini udah keisi datanya di kolom deleted add. Nah, inilah apa namanya, cara kerja si soft delete. Dia nggak ngedelete beneran, cuman ngisi aja di kolom deleted add. Nah, kalau kayak begini, kita di Laravel ngasih tahu ke user, bukan ngasih tahu kayak mana ya, Laravel nggak munculin data si IU ini ke user. Kayak begini, nggak ada data si IU, tapi datanya nggak beneran kehapus. Yang mana nanti sewaktu-waktu kita bisa kembaliin datanya. Nah, kalian bisa lihat, nggak ada lagi IU di sini. Tapi bagi si user kan nggak tahu. User taunya, oh udah kehapus. Oke lah, kayak begitu aja cara kerja dari soft delete. Kita bisa kok nampilin lagi data yang udah tersoft delete di sini. Nah, caranya gampang, pakai metode yang namanya with traced aja. Langsung aja aku praktekin biar lebih jelas ya. Nah, di sini kita kan nampilin data dengan mengakses ini ya, metode index ini. Maka muncullah list dari student ini. Kita mau nampilin data yang udah ke soft delete juga. Caranya gimana? Caranya gampang. Sebelum get ini kita kasih tahu ke Laravel, munculin juga dong data yang udah ke delete dengan menggunakan metode with tracer, sehingga data list student yang ini dimunculkan beserta yang udah tersoft delete juga bakal muncul. Nah, kita coba ya, save, dan lihat IU udah kehapus tadi, udah tersoft delete, refresh. Tuh, IU muncul lagi di sini. Tapi kan kayak gini nggak bagus ya. Masa statusnya udah terdelete masih bisa di-delete lagi? Nah, ini kan nggak bagus. Jadi nggak usah pakai with traced ini. Save, refresh. Nah, kayak begitu. Jadi gimana kalau mau restore datanya? Atau gimana sih? Nggak usah restore dulu lah ngomongnya. Gimana sih cara ngeliatin data-data apa aja, data-data yang mana aja yang udah soft delete. Nah, di sini kita bakal bikin routes baru untuk menampilkan halaman baru yang mana isinya adalah student-student yang udah soft delete. Oke, langsung aja kita bakal bikin sebuah button baru atau link atau apapun terserah. Jadi di ini ya, di tampilan student sini kan ini filenya student.blade.php. Di sini aku close dulu deh yang file-file yang udah selesai ya. Ini hapus, close. Nah, coba lihat di sini ada ahref student add bla 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 bla. Kita bakal bikin di sini ahref juga. Ini linknya nanti aja karena kita belum bikin roots. Di sini bakal kita bikin show deleted data. Deleted. Nah, kayak gini.
Di sini aku bakal bikin kelas yang namanya btn info. Coba dulu save dan refresh. Nah, di sini ada show deleted data. Jadi di sini kan nggak enak ya. Sebelah kiri, sebelah kanan aku mau show deleted data ini sebelah kanan. Jadi perlu styling sedikit. Aku lupa, coba-coba aja dulu. Add class ini kalau nggak salah deflex ya. Aku lupa deflex. Terus mendingan nyontek aja deh daripada asal-asalan. Bootstrap 5.2. Terus kita cari yang namanya deflex. Ini ya, deflex. Terus justify content. Ini dia, justify content. Oke, deflex spasi justify content. Aku mau dia jauh-jauhan ini sama ini. Berarti kita bisa pakai between ya. Kita coba between. Save dan refresh. Nah, di sini add data, di sini tombol show deleted data. Jadi aku mau ketika button show deleted data ini dimunculkan, kita bakal bikin munculin data-data yang udah ke delete. Jadi kita bakal bikin roots-nya dulu untuk diisi ke sini. Oke, langsung aja roots-nya di sini aku bakal copy yang get ini ke sini. Aku paste, ini biarin get, kita ganti di sini student deleted kayak begini aja. Jadi untuk menunjukkan data-data student yang udah tersoft delete. Kita bakal buka nama metodenya, aku mau bikin ini aja deh, deleted student kayak begini aja. Save dan kita coba refresh. Oh iya, jangan refresh dulu, kita belum bikin ahref-nya. Nah, di ahref ini kita paste aja student deleted kayak gini. Coba save dan refresh, klik show deleted data. Nah, deleted student does not exist, itu berarti roots kita udah berhasil dan ini ahref-nya juga udah berhasil. Tinggal kita bikin metode untuk metode deleted student untuk menampilkan page baru yang mana akan menampilkan data-data student yang udah tersoft delete. Langsung aja kita bakal bikin metode yang namanya deleted student di controller kita. Oke, taruh aja yang di paling bawah. Kita bikin function deleted student. Ini nggak usah pakai parameter. Nah, kita bakal coba di sini, nggak usah lah, langsung tampilin aja kayak begini. Nah, kita bakal bikin tampilan blade baru. Aku bakal ganti jadi student deleted kayak begini aja, list. Nah, biar kalian nggak bingung, di sini udah ada file blade, mana dia, yang namanya student delete. Takut kalian salah, jadi aku bakal tambahin student deleted list kayak begitu. Oke, kita bakal nyari data student yang ke soft delete, yang tersoft delete. Nah, di sini bakal pakai variabel $student atau deleted aja deh, deleted student sama dengan, nah kita panggil modelnya student .2.2 only traced. Nah, karena kita kan di halaman ini kita cuman mau nampilin data student yang udah tersoft delete aja, jadi kita pakai metode only traced, munculin yang udah tersoft delete aja. Terus get. Nah, kita coba, kita bakal dedam $deleted student. Kita lihat berhasil nggak sih metode kayak begini. Save dan refresh, kita pergi ke halaman ini. Nah, deleted student does not exist. Oh ini nama functionnya beda, kurang D-nya. Oke, ulang, save dan refresh aja. Nah, di sini dapat datanya. Kita lihat items, lihat isinya di attributes. IU, benar. Data yang udah kita tersoft delete adalah IU. Di sini juga IU, berarti query
method only trace terus di get ini udah berhasil menampilkan data student mana aja yang udah soft delete. Oke, karena ini udah oke, kita nggak perlu lagi daemnya, kita gantiin ini student, kita ganti dengan deleted student. Save dan refresh. Bakal error karena kita belum bikin file blade student deleted list. Kita bikin dulu, buka filenya di folder resource, terus di views kita tambahin file baru, namanya adalah student deleted list .blade.php. Oke, kita bakal copy paste secara cepat aja, mulai dari yang extend section ini. Ups, biar cepet kita copy paste. Ini dia. Terus paste, terus aku mau munculin keterangan aja deh, kayak gini. Paste, tambah tab. Nah, ini halaman student, gini aja ya, yang sudah di delete. Nah, terserah kalian mau munculin tulisan kayak mana. Aku cuma memperjelas saja kalau ini adalah halaman dari student yang udah ke delete. Nah, kita bakal bikin di sini div kelas mt5, terus aku bakal bikin sebuah table, kelas table apa sih, aku lupa, jadi biar cepat kita nyontek aja. Mana dia. Oke, kelas table aja, nggak perlu macam-macam. Table. Nah, di sini aku bakal bikin copy paste aja deh biar cepet, lama banget kalau ngetik dari ulang. Terus di sini tbody kita copy lagi, di sini juga tbody kita close. Nah, di sini kita udah kayak begini aja, udah bener. Tinggal kita melakukan looping di sini menggunakan for each. Add nggak usah b.for each. Kita ngirim data, sebentar, kita ngirim data sebagai student. Jadi di sini kita $student as item aja nggak apa-apa. Nah, di sini kita bikin tr, terus td, ini pakai ini ya, kumis, kita pakai dollar loop iteration, terus kita bikin lagi td, name-nya sebenarnya ini bisa copy paste aja biar cepat. Copy aja semua ini sampai niche-nya. Nah, kita coba dulu save dan refresh. Aduh, aku lupa, kita ini S-nya item, tapi di sini kita data. Daripada ngubah 3 biji, mending ubah satu ini aja, item jadi data. Save dan refresh. Nah, kita udah berhasil munculin si Ayu yang di delete. Jadi cuman Ayu doang yang muncul di sini karena cuman Ayu doang yang di soft delete atau yang di delete. Di sini action kita bakal nambahin restore gitu aja ya. Aku bikin dulu di sini td ahref, tapi href-nya belum kita bikinin roots-nya, jadi nggak usah, restore kayak gini aja. Save dan refresh. Nah, ini dia list student yang udah di soft delete. Aku bakal bikin tambahan ini ya, button back biar kembali ke halaman list student. Copy paste biar cepat. Ini terus di sini. Terus ini aku nggak perlu deflect-deflectkan karena aku cuma mau munculin satu button aja. Kayak gini. Terus ini hapus, ini ganti add data jadi back atau kembali, terserah. Terus ini ganti jadi students, ini jangan lupa slash. Dah, save dan refresh. Aku coba back dan kembali ke list student. Oke, udah kayak gini udah oke. Ini cuman munculin data yang udah ke delete. Aku tambah lagi ya data yang terdelete supaya lihat bener nggak sih munculin semua data yang udah tersoft delete. Aku delete si Tono, sure. Terus aku delete, ini udah berhasil. Kita delete lagi Dr. Abigail Faye.
delete, dan berhasil. Kita lihat seharusnya udah ada 3 data. Klik. Nah, benar, udah ada 3 data. Jadi kita udah berhasil munculin data yang tersoft delete aja di halaman baru dengan menggunakan function yang namanya onlyTrace. Next, aku mau kita bisa nge-restore data yang udah kehapus ini ya, dengan mengklik menu action restore ini. Ketika diklik menu restore, pergi ke roots tertentu, di roots pergi menjalankan suatu metode di dalam controller, student controller pastinya. Di metode tersebut bakal ada codingan untuk merestore data ini. Oke, yang kita perlu lakukan pertama kali adalah bikin roots-nya untuk restore data tersebut. Aku bakal copy yang udah ada aja, aku paste di sini, aku ganti student slash id slash lagi restore. Di sini bakal menjalankan metode yang namanya restore di dalam file student controller. Save, terus pindah ke deleted list ini, kita isi dengan ini student. Terus kita isi dengan kumis-kumis, di dalamnya ada $data_id. Terus di sini kita bikin restore. Oke, kayak gitu aja. Kita coba save dan refresh. Klik restore, maka muncul error restore, nggak ada metodenya, kita belum bikin. Ya udah, sekarang kita tinggal bikin metode restore aja. Di paling bawah kita bikin function namanya restore, kita bakal mengirimkan $id sebagai parameter. Terus udah, kita bakal nge-restore data tersebut di sini, kita bikin codingannya. Kita bakal nge-restore dengan menampung pakai variabel deleted ini aja ya, deleted student sama dengan aku sedikit lupa, kita cari data yang lagi kita akses ini yang merupakan soft delete. Kita bisa pakai ini with traced. Oke, di sini kita panggil dulu model kita yaitu student _2 with traced. Nah, udah gitu kita panggil lagi where. Where-nya adalah id sama dengan $id yang lagi kita kirim ini. Dimana kalau ini sekarang id-nya adalah 1. Jadi where id sama dengan 1, yaitu nanti jadinya si IU ini. Oke, lanjut. Where id sama dengan id, terus kita restore. Udah kayak begini aja. Save, kita redirect ke halaman list student. Paste, save, dan back, refresh. Nah, di sini aku bakal restore si IU. Ketika aku restore, nah, IU udah balik lagi, ada datanya di list student. Kalau kita lihat di show deleted data, IU udah nggak ada di list data yang udah di soft delete. Kalau kita lihat pun di database, si IU ini deleted add-nya masih ada value-nya. Seharusnya kalau kita refresh, deleted add untuk si IU ini udah kembali ke 0 lagi. Kita refresh, dan lihat IU deleted add-nya 0. Nah, dengan begini kita udah berhasil merestore data yang udah kita soft delete di sini. Tapi tadi ketika aku ketika aku restore di sini nggak ada notifikasi ya. Di sini kita bakal implementasiin flash message sebagai notifikasi kalau berhasil merestore data tersebut. Oke, langsung aja kita kirim. Copy paste aja yang udah ada di sini. If deleted student, atau jika proses restore ini berhasil, maka kita ngirimin flash message yang mana key-nya adalah status dan value-nya success. Ini juga key-nya message-nya adalah value-nya adalah restore student success. Udah selesai. Save dan refresh. Kita balik ke show deleted data. Kita bakal nge-restore si Tono. Kita restore student success. Kita lihat si Tono udah berhasil ada lagi. Sekarang kita bakal nge-restore si Abigail. Kita restore student success. Kita lihat di sini ada si Abigail. Oke, kayak begitu teman-teman. Dengan metode ini restore dicari dulu with traced, where-nya apa, syaratnya apa kan. Terus kita restore, udah selesai.
Lihat, yang perlu diperhatikan adalah adanya penggunaan where di sini. Jadi kita emang cuman nge-restore yang kita pilih aja, bukan semua yang reset kita restore. Nah, kayak begitu ya. Ya, kayak gitu aja kita bisa mengembalikan data yang udah tersoft delete menggunakan metode restore. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas tentang apa itu soft delete, terus gimana juga cara nge-restore data yang udah tersoft delete tersebut. Gampang banget ya caranya, kalian coba-coba aja. Oh iya, ini lagi-lagi aku kerjain di student doang. Aku nggak ngerjain di menu-menu lain yang kayak begini. Aku nggak kerjain di menu kelas, ekstrakurikuler, dan teacher. Kayak video-video sebelumnya, silakan kalian kerjain sendiri, hitung-hitung sebagai latihan kalian supaya terbiasa atau supaya bisa menggunakan soft delete dan restore ini. Oke lah, kayak begitu aja video kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaatnya ya pastinya. Terus semoga juga kalian bisa ngerti dan bertambah ilmunya tentang soft delete dan restore yang ada di Laravel ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.